Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja. Nah, pada pertemuan kedua geografi pada pagi hari ini, kita masih membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Kita lihat dulu ya video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ditanya tinggalnya di mana, kamu jawabnya apa? Di rumah? Di Jakarta? Sabang? Merauke? Paris? New York? Atau Zimbabwe? Nah, dimanapun kamu tinggal, aku sama kamu tinggalnya di tempat yang sama loh. Di bumi. Bumi itu rumah kita semua. Dan dia adalah satu-satunya planet yang kita tahu yang bisa mendukung kehidupan. Kalau dipikir-pikir, bumi ini cocok banget ya buat makhluk hidup. Ada tanah yang bisa kita pijak, air yang bisa kita minum, udara yang bisa kita hirup, ada pegunungan, lembah, sungai, laut, awan-awan. Pokoknya bersyukur banget deh bisa tinggal di bumi. Coba tinggal di Venus, panas banget. Nah, yang gak kalah menariknya dari alam yang ada di bumi itu, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ada yang hidup di darat, di laut, bahkan ada yang di udara. Dan semuanya hidup dengan manfaatin lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang paling menarik, makhluk hidup yang bikin video ini nih. Maksudnya manusia. Aku dan kamu adalah bagian dari peradaban manusia. Uniknya, manusia itu di bumi gak cuma sekedar tinggal. Kita adalah makhluk yang paling banyak merubah bumi itu sendiri. Gunung bisa jadi lembah, gurun bisa jadi hutan, padang rumput jadi danau, dan sayangnya, seringkali lingkungan yang asri jadi kota yang kumuh. Nah, tanah, air, udara, hutan, perkotaan, burung dan manusia, pokoknya bumi dan isinya itu adalah objek studi geografi. Ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua yang ada di dalamnya. Jadi, selamat datang di Geografi Pahamify. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani geo, yang artinya bumi, dan grafein yang artinya lukisan atau tulisan. Jadi, bisa dibilang geografi itu tulisan tentang bumi. Nah, geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua isinya, termasuk batuan, badan air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan manusia. Dia juga yang mempelajari interaksi antara semua unsur tadi. Ilmu geografi muncul sekitar 2200 tahun yang lalu, tepatnya di Yunani. Saat itu, Eratosthenes, astronom dan penulis dari Yunani, menjadi orang pertama yang menghitung keliling bumi. Dia mengukurnya dengan membandingkan sudut matahari di kala tengah hari di dua tempat yang jarak terpisahnya diketahui. Hebatnya, perhitungan si Eratosthenes ini akurat banget. Nah, dia juga yang pertama membuat peta bumi dengan pengetahuan yang ada di zamannya. Dan akhirnya, dialah yang dianggap pemulai keilmuan geografi. Di awal perkembangannya, ilmu geografi hanya mencatat fenomena yang terjadi di permukaan bumi, kayak letusan gunung, ombak di laut, dan cuaca di udara. Tapi, lama-kelamaan, ilmu geografi tambah luas. Akhirnya, geografi juga ikut mempelajari hubungan antara fenomena-fenomena fisik tadi dengan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Jadi, saat ini, objek studi geografi jauh lebih luas. Secara umum, objek studi geografi ada dua jenis, objek material dan objek formal. Objek material itu berkaitan dengan hal yang dipelajari kayak gunung, laut, dan manusia. Sedangkan objek formal itu cara pandang atau pendekatan yang diambil untuk mempelajari objek-objek material tadi. Nah, objek material ini terdiri dari 5 sfer. Maksudnya, litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Litosfer itu lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi. Gunung-gunung, lembah-lembah, dan semua jenis daratan itu termasuk ke dalam litosfer. Kalau atmosfer, dia adalah lapisan udara yang ada di sekitar kita. Tempat munculnya awan-awan dan cuaca.
Terus, hidrosfer itu badan air yang ada di bumi. Ada sungai, danau, dan lautan. Nah, flora dan fauna yang hidup di litosfer, hidrosfer, atau atmosfer termasuk ke dalam biosfer. Sedangkan, manusia dan semua aspek kehidupannya masuk ke dalam antroposfer. 5 sfer, litosfer, daratan, atmosfer, udara, hidrosfer, air, biosfer, tumbuhan dan hewan, antroposfer, manusia. Semuanya jadi objek material geografi. Nah, cara pandang atau objek formal geografi juga nggak kalah penting nih. Cara pandang ini yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Secara umum, ada 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan atau spatial approach, pendekatan ke lingkungan atau ecological approach, dan pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Gimana sih cara pandang ini membedakan antara geografi dan ilmu lainnya? Nah, kalau kita lagi ngamatin singa nih, misalnya si Simba, ilmu biologi bakal mengkaji struktur tubuh dari si Simba. Kayak kakinya berapa, bentuk matanya gimana. Ilmu fisika bakal menghitung seberapa cepat si singa ini bisa lari. Sedangkan ilmu geografi lewat cara pandang ke ruangan bakal ngamatin persebaran singa di suatu daerah. Lewat cara pandang ke lingkungan bakal dikaji gimana keluarga singa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Apakah dia akan merusak atau malah membantu memperbaiki kesehatan lingkungan sekitar. Dan sudut pandang kompleks wilayah menggabungkan antara kedua pendekatan sebelumnya. Dia melihat apakah kehadiran sekumpulan singa ini bakal mempengaruhi daerah sekitarnya, bukan hanya daerah tempat singa tersebut tinggal. Ilmu geografi mengkaji semua objek-objek studinya dari 2 aspek besar, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Kalau dari objek dan aspek-aspeknya, luas banget ya ilmu geografi ini. Dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lain banyak banget. Makanya ada yang bilang geografi ini ilmu multidisipliner terbesar karena terdiri dari campuran banyak pengetahuan. Karena buat benar-benar paham dengan semua fenomena yang terjadi di bumi, kita harus pelajari dari berbagai macam sudut pandang. Secara umum, ruang lingkup geografi ini biasanya dibagi jadi 4. Geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Geografi fisik itu cabang geografi yang mempelajari tentang segala macam fenomena fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara. Gempa bumi, tsunami, hujan badai, semuanya dipelajari di geografi fisik ini. Karena bahasannya macam-macam juga, geografi fisik terdiri dari berbagai cabang ilmu, kayak klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim dan cuaca. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan proses pembentukannya. Biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang persebaran hewan dan tumbuhan di bumi. Dan hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang segala macam badan air yang ada di bumi. Nah, kalau geografi sosial, itu cabang geografi yang mempelajari tentang aktivitas dan perilaku manusia di bumi. Contohnya, geografi ekonomi yang mempelajari gimana bentuk permukaan dan persebaran sumber daya alam di bumi mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan masyarakat. Ada juga geografi kependudukan yang belajar tentang penyebaran manusia di bumi, terutama di desa dan kota-kota. Kalau geografi regional itu mempelajari interaksi antara aspek fisik dan aspek sosial di suatu daerah dan interaksi antara daerah-daerah yang berbeda. Contohnya, interaksi antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, atau antara Indonesia dan negara tetangganya. Terakhir, ada geografi teknis. Di sini dipelajari kemampuan teknis yang dibutuhin buat menyelesaikan masalah geografi. Masih ingat gak sama peta bumi Eratosthenes? Nah, pembuatan peta itu salah satu hal yang dipelajari di geografi teknis. Lebih tepatnya di ilmu kartografi. Saat ini, selain peta, kita juga menggunakan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG untuk mempelajari bumi dengan lebih detail. Kamera-kamera dari pesawat atau satelit yang mengelilingi bumi memungkinkan kita untuk melihat lebih detail apa aja yang ada di permukaan bumi, termasuk hutan-hutan, lautan, dan jalanan perkotaan. Pernah pakai Google Maps buat cari jalan? Nah, buat nyari jalan yang paling cocok buat perjalanan kamu, Google Maps itu manfaatin pemetaan dari penginderaan jauh. Canggih ya?
Oke teman-teman, menarik banget ya ilmu geografi ini. Ternyata nggak cuma buminya aja yang dipelajari, tapi semua isinya, baik tumbuhan, hewan, dan manusia juga dipelajari. Nah, hari ini kita udah belajar tentang apa itu ilmu geografi. Pertama, kita belajar tentang objek studi geografi. Ada objek material yang terdiri dari 5 sfer, dan ada objek formal atau sudut pandang ilmu geografi. Terus, kita belajar tentang aspek-aspek ilmu geografi yang terdiri dari aspek fisik dan aspek sosial. Terakhir, kita belajar tentang ruang lingkup geografi yang terdiri dari geografi fisik, sosial, regional, dan teknis. Nah, sepanjang pelajaran geografi, kita akan kupas tuntas objek-objek studi geografi yang macam-macam tadi. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat datang di Ilmu Geografi.